Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanzilul barakat. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Hadirin jamaah rahimakumullah, tidak henti-hentinya marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hanya atas izinnya, hanya atas karunia-Nya serta atas kesempatan yang telah Allah berikan sehingga kita pada pagi hari ini bisa bertemu dalam sebuah majelis walaupun secara online, majelis ilmu. Moga-moga Allah catat sebagai majelis ilmu dan menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita, ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang dapat menjadikan kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tadabbur ini saya akan melanjutkan materi yang telah eh, kita bahas bersama, ya. Eh, Yaitu eh, saya akan melanjutkan tadabbur surah Al-Baqarah, yaitu surah Al-Baqarah sekarang masuk ayat 75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an yang mulia, "Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqalu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun." Afatatma'una ayyu'minu lakum, maka apakah kamu Muhammad masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Mereka orang-orang Bani Israel, mereka orang-orang Yahudi itu akan percaya kepadamu, akan beriman kepadamu. Sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya. Hadirin jamaah rahimakumullah, surah Al-Baqarah ayat 75 ini patut untuk kita tadabburi bersama-sama karena ayat ini masih menjelaskan terkait dengan karakter dan sifat dari sebuah kaum yang seharusnya menjadi kaum pertama yang beriman. Kaum yang memiliki kedudukan tinggi sebetulnya, itulah kaum Bani Israel, yang tidak lain adalah keturunan dari Nabiullah Ya'qub alaihi salam. Pada ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala menandaskan bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang banyak yang kepada mereka ini. Bahkan nikmat yang mungkin untuk zaman itu tidak diberikan kepada yang lain, tapi diberikan oleh Allah kepada kaum Bani Israel ini. Namun apa yang terjadi, ternyata nikmat-nikmat itu tidak menjadikan mereka semakin beriman. Bahkan yang lebih parah lagi, menjadikan mereka semakin keras hatinya. Di ayat 74 sebelumnya Allah berfirman, summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Hati mereka menjadi keras, hati mereka menjadi gersang, hati mereka menjadi kering. Fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Hati mereka keras seperti batu, au asyaddu qaswah,
atau lebih keras dari batu. Itu hati mereka. Nah, hati yang seperti itulah kemudian di ayat 75 ini, sampai-sampai Allah berfirman begini kepada nabinya yang mulia Nabi Muhammad. Afatatma'una ayyu'minu lakum? Apakah kamu masih sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya. Ya, ayat ini menjelaskan ya, ini tadabbur kita di ayat ini bahwa di ayat ini kenapa Allah sampai memberikan nasihat kepada nabinya? Masihkah kamu mengharapkan mereka untuk percaya kepadamu? Kenapa? Karena Allah sudah menggambarkan hati orang-orang Bani Israel, hati orang-orang Yahudi itu gersang, kering, keras, seperti batu, au asyaddu qaswah. Ini di ayat sebelum. Jadi hati yang sudah membatu, sudah gersang, sudah kering, sudah keras, sulit. Bahkan di ayat ini juga kalau kita tadabburi, Allah menjelaskan bahwa hati yang keras, hati yang kering, hati yang seperti batu itu kan yaitu hati yang tidak bisa lembut walaupun sudah sering disentuh. Hati yang tidak mampu bergetar walaupun sering diperingatkan dengan ayat-ayatnya. Bahkan mereka mendengar langsung ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya. Bahkan mereka juga mengetahui isinya. Mereka mengetahui ketika Rasulullah membacakan ayat-ayat Al-Quran, kisah-kisah mereka, kisah Bani Israel, leluhur dia, nenek moyang dia, itu sesuai dengan yang mereka ketahui sebelumnya, baik dari Taurat maupun dari keterangan pendahulu mereka. Tapi apa yang terjadi, hadirin? Inilah kalau hati sudah mengeras. Mereka, jadi ayat-ayat Allah saja tidak mampu menjadikan hatinya lembut. Ini hati-hati, kalau hati kita sudah tidak mampu, tidak mampu menjadi lembut karena disentuh dengan ayat-ayat Allah. Tidak bergetar ketika mendengarkan ayat-ayat Allah. Tidak ada getaran sama sekali ayat ini. Kalau ayat-ayat Al-Quran saja tidak mampu menggentarkan hati seseorang, maka itu tanda hati yang sudah mengeras. Sampai Allah mengatakan, apakah Muhammad kamu masih mengharapkan mereka beriman? Padahal mereka mendengarkan ayat-ayat itu. Ini pelajaran penting untuk kita. Bahwa orang yang, atau kelompok, atau kaum yang mulia saja, sebetulnya karena keturunan para nabi itu, langsung ternyata tidak mampu. Ayat-ayat Allah menggetarkan mereka. Bahkan ayat itu seakan-akan sudah tidak ada harapan lagi. Bahwa orang-orang yang seperti mereka, yang karakternya seperti mereka, yang hatinya membatu, hatinya mengeras, hatinya kering, akan beriman, saudara. Kenapa? Ini pelajaran penting. Tabiat iman itu halus. Tabiat iman itu lemah lembut. Tabiat iman itu toleran. Tabiat iman itu terbuka terhadap nasihat. Dan tabiat iman itu senantiasa berhubungan dengan sifat-sifat Allah seperti kelembutan, kepemurahan atau pemurah, kepedulian, dan sensitif. Hati mereka sudah. Jadi kalau kita menyaksikan bagaimana perilaku dan sikap Yahudi yang merupakan keturunan Bani Israel itu, karena pendahulu mereka juga sudah seperti itu, hadirin. Sulit. Sampai Rasul sendiri walaupun terus-terus saja mengajak mereka berdakwah waktu di Madinah ini. Kan surat Al-Baqarah ini surat yang turun di Madinah, Rasulullah membacakan ayatan itu pada mereka, tapi mereka tidak juga mau beriman karena hati sudah membatu. Ciri-ciri hati yang membatu itu tidak ada, tidak lembut, ya, tidak mampu lemah lembut hati ini walaupun sudah diperingatkan oleh ayat. Tidak ada sensitivitas di dalam hatinya, tidak mau tidak bergetar sedikit pun walaupun terus dinasihati oleh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati sudah seperti ini, mau siapapun, jangankan kita, ini nabinya saja, nabi Allah yang dimuliakan oleh Allah sebagai pemberi peringatan terbaik saja,
tidak mampu menghaluskan hati mereka, tidak mampu membuka hati mereka. Inilah, jadi iman itu memang luar biasa. Makanya kita bersyukur kepada Allah bahwa kita dijadikan orang-orang yang beriman, yang mampu tersentuh dengan ayat-ayatnya, yang lemah lembut, yang halus, yang senantiasa mampu terbuka terhadap kebenaran. Karena kalau hati yang tertutup, hati yang mengeras, hati yang kering akan sulit. Ibarat tanah yang kering, ya, dikasih air, dia tidak mampu. Apalagi tidak mampu menghidupkan apapun karena memang hatinya sudah sangat kering. Karena itu ciri-ciri orang yang beriman itu adalah dia lemah lembut, mudah bergetar hatinya, dia halus budinya, dia senantiasa toleran terhadap perbedaan, dia terbuka, open mind terhadap ilmu apapun. Seorang yang beriman itu open mind dia, karena semua ilmu dari Allah, nasihat dari manapun dia terima dengan baik. Kemudian ciri orang yang beriman itu senantiasa berhubungan dengan sifat-sifat Allah yang mulia, kelembutan. Dia pemurah sifatnya, sensitif, dan punya kepedulian yang tinggi. Makanya kalau kita lihat, kita saksikan mereka, itu tidak ada kelemah lembutan. Nggak tergetar hati sedikit pun, walaupun harus membunuh orang. Ya, walaupun harus menyakiti orang. Bahkan harus menipu orang lain. Kemudian di ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kembali. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala ta'qilun. Allah berfirman, lanjutannya, dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tapi apabila mereka kembali kepada sesamanya, kepada kelompoknya, mereka bertanya, apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhan? Tidak kamu mengerti? Jadi ini menjelaskan, hadirin. Sebetulnya mereka itu menolak bukan karena nggak ngerti. Mereka mengerti isinya. Ya. Tetapi di ayat-ayat sebelumnya kita sudah menjelaskan. Salah satu yang menyebabkan mereka tidak beriman, karena hati mereka. Bukan karena otak mereka bodoh. Mereka dikenal orang-orang pintar. Ya kan? Tapi inilah yang membedakan ketika hati itu mati. Ketika hati itu kering. Ya kan? Jadi ilmu yang dia ketahui, ilmu yang sudah dia fahami, atau ilmu yang sudah dia dengar, tidak mampu masuk ke dalam hati mereka lalu merubah hati mereka. Sehingga sekarang kita jadi faham gitu ya. Betapa banyak orang yang mengerti atau katakanlah tahu banyak tetapi tidak menjadikan dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika saya kuliah di Jerman itu ada seorang profesor, sampai saya ingat ya, Profesor Stephen Fields, dia di bidang Islamologi, dan saya kaget waktu ke sana itu. Saya membaca Quran, dia bisa meneruskan lafaz-lafaz Al-Quran beberapa. Tapi dia tidak beriman. Dia ahli Islam murni. Karena kebetulan jadi pembimbing salah seorang teman saya yang sama-sama ambil S3 di Bonn University, di Bonn. Jadi saya berpikir bahwa dia hafal beberapa ayat Al-Quran itu. Tapi kenapa tidak mampu menjadikan beriman? Makanya iman itu adalah karunia yang besar. Iman itu nikmat yang besar yang tidak semua orang mendapatkannya. Hatta bahkan orang yang mengerti pun. Kenapa? Ini contoh. Ya, contoh nih orang Yahudi. Ini ayat berikutnya kan, dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, dia nggak segan-segan, saya telah beriman. Dia hanya mengatakan saya telah beriman. Ini kalimat yang eh, apa namanya, qalu amanna. Ya. Tapi sebetulnya mereka itu adalah menipu. Mereka nifak. Ya. Makanya apabila eh, mereka bertemu dengan sesamanya, apakah kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu nanti. Dia tahu itu, bahwa itulah akibat, itulah nanti yang akan dia dapatkan ketika mereka berhadapan dengan uh,
dengan Tuhan. Karena sebetulnya dia tahu bahwa yang disampaikan oleh Nabi itu benar. Yang disampaikan Nabi itu adalah apa ya? Tidak bisa disanggah, benar adanya seperti itu. Tapi dia tidak mau beriman. Tentu banyak karena faktor kedengkian. Dan kemarin sudah kita bahas pada ayat-ayat sebelumnya. Sampai mengatakan, tidakkah kamu mengerti? Ya kan? Ya, ini kepada mereka, kepada orang-orang apa namanya Yahudi, mereka eh, apa namanya selalu seperti itu. Makanya tadabbur dari ayat 7 itu saya ingin mengatakan bahwa kaum Bani Israel yang sekarang ini adalah orang-orang Yahudi keturunan, sebetulnya mereka itu mengerti, tapi mereka berpaling dari perintah Allah, perintah Rasulnya. Tidak hanya kepada Nabi Muhammad dia berpaling. Sejak dulu kepada Nabi Musa alaihissalam saja mereka sudah berpaling. Ya, dia tidak mau beriman pada apa yang telah Nabi Musa ini. Kecuali sangat sedikit dari jumlah mereka yang beriman. Sebagian besar mereka menolak. Ya, seperti ayat yang sebelumnya kita baca. Bagaimana ketika mereka diperintahkan untuk menyembelih sapi betina, luar biasa sulitnya Nabi Musa mengajak mereka itu. Hampir saja mereka tidak melaksanakan. Jadi mereka berpaling terhadap ayat-ayat Allah dan Rasulnya. Ini tidak saja ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikannya di Madinah, tapi sejak dulu. Kemudian yang kedua, karakter mereka di dalam ayat ini jelas mereka telah merusak perjanjian dengan Rasulnya. Mereka tidak segan-segan menyembunyikan kebenaran, bahkan mengubah kalam Allah baik dengan mendamah maupun mengurangi untuk tujuan-tujuan apa ya, untuk tujuan-tujuan yang pendek, untuk tujuan-tujuan yang sangat rendah. Jadi mereka adalah kelompok pertama yang merusak perjanjian dengan Rasul. Betapa banyak mereka telah berjanji dengan Rasulnya, terutama kepada Nabi Musa. Tapi mereka yang pertama merusak perjanjian. Mereka yang pertama mengingkari perjanjian. Bahkan ketika Nabi Muhammad di Madinah, pertama membuat yang disebut dengan Piagam Madinah itu. Dan di dalam Piagam Madinah itu, sebetulnya mereka semua yang ada di Madinah diakomodir untuk Nabi, karena isi perjanjian Madinah sebagai salah satu perjanjian yang paling pertama di level dunia, itu perjanjian bahwa untuk bersama-sama membela negara, untuk bersama-sama membela Madinah, untuk bersama-sama ya menegakkan kebaikan bagi Madinah. Tapi apa yang terjadi hadirin? Dalam sejarah mengatakan bahwa orang Yahudi yang ada di Madinah itu yang merusak perjanjian dengan Nabi. Sehingga sampai-sampai mereka terusir. Sebelum diusir Nabi pun mereka sudah terusir. Karena mereka mengaku telah menjadi kelompok pertama yang merusak perjanjian. Kemudian menyembunyikan kebenaran, itu sudah karakter mereka. Ya. Jadi karakter mereka itu menyembunyikan kebenaran. Kalimat menyembunyikan kebenaran itu bukan dia nggak tahu tentang kebenaran. Dia tahu yang benar, tapi dia sembunyikan yang benar itu. Makanya di dalam ayat-ayat surat Al-Baqarah, memang surat Al-Baqarah ini kebetulan dari awal banyak menceritakan tentang karakter mereka. Ya, salah satu karakter mereka, selain mereka suka merusak perjanjian, tapi mereka juga suka menyembunyikan kebenaran, ya kan? Jadi menyembunyikan kebenaran itu sudah menjadi karakter mereka. Bahkan tidak hanya itu, mengubah ayat kalam Allah, merubah perintah Allah dengan menambah dan mengurangi. Ya, terutama pemimpin-pemimpin mereka yang dianggap sebagai pemimpin agama mereka sering merubah kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala, sering merubah firman-firman Allah, sering merubah perintah-perintah Allah dengan menambah dan mengurangi untuk kepentingan sesaat. Bahkan di dalam ayat ini jelas, ya tadi kan, mereka itu kalau ketemu sama orang beriman, dia mengatakan, qalu amanna, kami telah beriman. Tapi ba'da khalau, ketika mereka bertemu dengan teman-teman mereka, mengapa kamu mengatakan apa yang diterangkan oleh Tuhanmu? Sehingga mereka menjadi tahu dan kamu nanti tidak bisa. Nah, itu menunjukkan bahwa mereka juga mempunyai sifat suka berbuat riya, kemudian munafik atau nifak, suka menipu,
dan suka memperdayakan dan menganiaya diri mereka sendiri dan orang lain. Jadi demi untuk tujuan mereka tidak segan-segan mereka ini. Dan mereka, Allah mengatakan, ya, kalaulah seandainya mereka itu menuruti perintah Rasul mereka Nabi Musa waktu itu, ataupun juga mengikuti perintah Allah, mereka tidak mengikuti dengan sungguh-sungguh. Sampai Allah menyebutnya mereka itu riya. Ya. Jadi kalau seandainya ikut melaksanakan perintah Rasul pun juga Allah sendiri mengatakan karena hati yang keras tadi itu bukan karena Allah, bukan karena keikhlasan, tapi karena riya. Ya, saat itu saja dia itu mengenai. Makanya kalau ketemu orang beriman, saya beriman, tapi ketika ketemu dengan kelompok mereka, mereka mentertawakan, ya kan? Di dalam di dalam ayat-ayat yang surat Al-Baqarah eh, di awal-awal itu kan juga dijelaskan ya kepada mereka sesungguhnya mereka itu kalau ketemu dengan dengan kelompok mereka orang-orang munafik itu dia mengatakan segan-segan saya beriman ya. Tapi kalau sudah ketemu dengan dengan golongan mereka sendiri, saya tadi cuma main-main saja. Jadi riya, nifat, terus menipu. Jadi menipu itu menjadi senjata utama. Di dalam surat Ali Imran, ya, itu Allah menyebutkan orang-orang Yahudi itu wa makaru wa makarallah wallahu khairul makin. Mereka menipu Allah, tapi Allah sebaik-baik pembalas tipu daya mereka. Jadi menipu, tipu muslihat, tipu daya itu sudah menjadi senjata mereka dari sejak dulu. Ya. Jadi Allah saja dia tipu gitu. Ya. Rasul aja dia tipu gitu. Apa? Nah, menipu adalah merupakan salah satu karakter. Jadi karakter sifat-sifat ini yang menjadikan mereka sulit beriman. Kemudian suka memperdayakan, menzalimi, ya, mengeksploitir orang lain, bahkan tidak tidak segan-segan dia menganiaya diri sendiri. Artinya dia rela berbuat dosa. Jadi menganiaya diri itu dia berbuat dosa yang sebetulnya dampaknya bagi dirinya. Itu tidak segan-segan untuk ketujuan-tujuan sesaat. Memperdayakan, menzalimi, dan menganiaya diri dan orang lain. Makanya ayat tadi, jika mereka bertemu orang yang beriman, kami pun telah beriman, kata dia. Artinya, sebetulnya dia percaya bahwa Nabi Muhammad itu utusan Tuhan. Apa yang dikatakan Nabi Muhammad itu benar. Sebagian mereka tidak bisa menutupi ya, bahwa apa yang disampaikan oleh Al-Quran, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, bahwa Muhammad itu utusan Allah, itu sebagian mereka percaya. Tapi mereka tidak boleh menyatakan itu karena harus disembunyikan. Nanti kalau itu kamu yang menyatakan tambah kuat saja mereka. Makanya ketika di Madinah itu ada seorang ilmuwan intelektual Yahudi yang kemudian beriman, yaitu Abdullah bin Salam waktu itu. Dia adalah orang Yahudi yang boleh dikatakan intelektualnya lah, suka membaca kitab-kitab lama, kitab-kitab Bani Israel gitu itu. Dan dia tahu bahwa ada berita bahwa Nabi terakhir sudah ada di Mekah. Ketika Nabi terakhir, Nabi Muhammad ini akan hijrah di Madinah, senang sekali dia. Dia tunggu kedatangannya itu oleh Abdullah bin Salam ini. Ketika Nabi Muhammad begitu masuk di kota Madinah, maka Abdullah bin Salam itu mengamati. Dia 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 lihat Nabi Muhammad itu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, perilakunya, senyumnya, mukanya diamati. Ini orang Yahudi yang mengakui bahwa sebetulnya apa yang dikatakan Muhammad itu benar. Ya, jadi dia sudah beriman sebelum beriman. Kenapa? Karena telah membaca keterangan sebelumnya dan dia tidak merubah-rubahnya seperti yang lain. Dia beriman. Apa yang terjadi? Begitu Nabi Muhammad itu mendekati dia, dari jauh saja sudah mengatakan dia bahwa Muhammad adalah orang baik. Ya. Sampai dia mengatakan kepada yang lain, dari wajahnya dia bukan wajah seorang pendusta. Itu kata dia ketika melihat wajah Nabi Muhammad dari jauh. Dari wajahnya bukan wajah pendusta. Kemudian sampai dia ingin tahu apa sih yang diucapkan oleh seorang nabi ketika ketemu pertama dengan umatnya. Dia tunggu sampai dia ikuti nabi itu dengan naik onta keliling kan. Kemudian dia tunggu apa yang akan dikatakan oleh Nabi Muhammad, nabi ini kepada umatnya. Disitulah kemudian terkenal ya, ketika nabi sampai mereka dikelilingi nabi dengan menggunakan ontanya dan
Akhirnya setelah menyapa mereka, menatap mereka satu persatu, kemudian Nabi turun dari ontanya sambil mengatakan, ya, ya ayuhan nas afsus salam, ya, wahai manusia, sebarkanlah oleh kalian salam keselamatan, ya kan. Kemudian eh, berikutnya adalah hendaknya kalian senantiasa menyambung silaturahim, hendaknya kalian eh, apa namanya memberikan makan kepada fakir miskin atau orang-orang yang membutuhkan. Itu nasihat-nasihat Nabi. Itu semakin tersentuh dan akhirnya Abdullah bin Salam ini masuk Islam. Itulah karakter mereka, hadirin, bahwa mereka yang apa ya, yang mengerti mereka beriman, tapi sebagian besar mereka justru tidak beriman. Karena apa? Karena tadi dia menyembunyikan kebenaran. Nah, jamaah rahimakumullah, ayat berikutnya, ayat 77 ini, mereka tidak tahu bahwa awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Dan tidakkah mereka tahu bahwa Allah itu mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Dan tadi ketika mereka apa ya, mereka eh, istilahnya itu ketemu orang beriman-iman, tapi ketika kita kembali kepada kelompoknya, mereka menyembunyikan itu ya, menyembunyikan bahwa sebetulnya apa yang dikatakan oleh Muhammad itu benar, tapi mereka menyembunyikan. Tapi Allah jawab, ini jawaban langsung. Dan tidakkah mereka tahu bahwa Allah itu mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Allah mengetahui apa yang dalam hati-hati mereka. Ya Allah. Allah itu mengetahui apa yang ada dalam niat-niat mereka. Tidak ada yang lepas dari pengetahuan Allah. Allah mengetahui apa yang disembunyikan. Dan Allah juga mengetahui apa yang mereka nyatakan. Ini kalimat pertanyaan ya. Pertanyaan ini bukan untuk dijawab oleh kita. Tapi Allah bertanya, apakah mereka tidak tahu bahwa Allah itu mengetahui? Kan nggak usah ditanya karena memang Allah mengetahui. Makanya kalimat pertanyaan ini kalau dalam ilmu mantik untuk menegaskan bahwa Allah itu mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan yang mereka nyatakan. Karena itu dari ayat ini jelas bahwa mereka semakin tertutup hatinya. Hati yang sudah kayak batu semakin tertutup dan semakin jauh dari mengenal sifat-sifat Allah dan hakikat ilmu Allah yang maha luas. Jadi mereka itu tidak tahu bahwa Allah itu punya sifat yang sempurna, maha mengetahui, ya, yang tersembunyi. Allah itu mengetahui yang gaib. Allah itu mengetahui dan memiliki sifat-sifat yang mulia, maha pemurah, maha pengasih, maha kuasa, maha pemberi rezeki. Ini hadirin yang harus kita fahami. Ini hikmahnya. Bahwa Allah itu mengetahui karena Allah itu melihat. Bahkan Allah itu memiliki ilmu yang luas dan mereka lupa bahwa Allah itu ilmunya sangat luas dan ilmu Allah itu meliputi seluruh alam semesta ini. Ilmu Allah meliputi dari hal yang ukuran yang kecil pun Allah tahu. Dari makhluk yang berukuran mikro, bukan super mikro, sampai yang makro yang besar tidak ada satupun yang tidak Allah ketahui. Jadi ini yang bahaya ya, ketika hati itu tertutup, maka hati itu semakin jauh dari mengenal sifat-sifat Allah yang 99 sifat Allah itu ya dalam Asmaul Husna. Dan orang yang semakin tertutup hatinya, dia semakin jauh dari ilmu Allah. Bahwa hakikat ilmu Allah, bahwa ilmu Allah itu meliputi seluruh alam semesta. Dia lupa. Karena lupa terhadap sifat Allah, lupa bahwa Allah itu ilmunya luas, maka dia suka berbuat seenaknya. Seakan-akan kan Tuhan tidak tahu gitu. Nah, karena sifat dan tabiatnya tersebut, sehingga mereka semakin jauh dari petunjuk yang benar. Ini bahayanya. Ketika apa ya? Ketika sifat-sifat, ketika mereka itu semakin jauh dari pemahaman mereka terhadap sifat Allah, ya ini masih pelajaran tauhid yang pernah kita ini. Bagaimana mengenalkan kepada anak-anak kita dalam membangun akidah itu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan ilmu Allah yang meliputi seluruh alam semesta ini itu berbahaya karena mengenal sifat Allah itulah yang akan menjadikan mereka itu mudah menerima petunjuk. Tapi sebetulnya orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang apa ya, semakin tertutup hatinya, ya kan? Makanya mereka sulit gitu ya mendapatkan petunjuk. Nah, di antara mereka beranggapan bahwa Allah itu tidak mengetahui yang mereka lakukan, ya kan?
Bahkan itu lebih parahnya, karena pemahaman terhadap tauhid mereka yang lemah. Mereka tidak mengenal bahwa sebetulnya Allah itu memiliki sifat dan ilmu yang luas. Bahkan yang lebih parah lagi, mereka menganggap, Tuhan juga tidak tahu. Padahal Allah mengetahui semua yang mereka sembunyikan, yang mereka lakukan, yang mereka nyatakan. Masya Allah, tidak ada satupun yang terlewat dari pengawasan Allah, pengawasan malaikat-malaikat Allah, sekecil apapun yang mereka lakukan, bahkan yang tersembunyi saja, itu Allah mengetahui. Makanya sangat penting ayat-ayat ini menjadi ibrah bagi kita semua. Kemudian Allah menegaskan ya pada ayat berikutnya, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Ayat 78. Wa minhum, dan sebagian mereka, dan di antara mereka ummiyun. Ummiyun itu buta huruf. La ya'lamunal kitab, dia tidak memahami kitab, isi kitab Taurat terutama. Illa amaniyah, kecuali hanya berangan-angan saja. Wa inhum illa yadhunnun, dan mereka hanya menduga-duga. Jadi di sini jelas bahwa orang-orang Bani Israel itu ya, dan ayat berikutnya ya, ayat berikutnya ini, fawailul lil ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Ya kan? Fawailun, celaka orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah. Tadi kan, dia suka mengubah-ubah kitab Allah, mengubah-ubah kalam Allah. Maka Allah langsung jawab, fawailun lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim. Maka celaka orang-orang yang menulis kitab Allah, ya, menulis kitab dengan tangan mereka, maaf ya, menulis kitab, ya, kitab-kitab suci mereka dengan mereka berkata kemudian ini dari Allah. Ya, hadza min indillah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah, maka celakalah. Fawailun lahum mimma katabat aydihim. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Masya Allah, Allah menjawab langsung, hadirin, atas ulah mereka ini. Hati-hati, jangan sampai kita mengatakan bahwa apalagi apa ya, menafsirkan ayat dengan ini dengan tujuan-tujuan tertentu untuk kepentingan sendiri. Allah menggunakan kalimat fawailun, celaka, ya. Jadi fawailun itu celaka itu ada dua perspektif, celaka di dunia dan celaka di apa namanya di akhirat, ya. Jadi celaka itu ancaman, sudah. Celaka kan? Ini yang mengatakan Allah lagi. Celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Dan itu yang kita saksikan ya. Alhamdulillah Allah SWT memelihara ayat Allah Al-Quran. Tapi kitab-kitab yang lain kan begitu banyak versi. Ya. Perjanjian lama, perjanjian baru. Betapa banyak versi kitab-kitab mereka. Karena sudah menjadi kebiasaan mereka untuk kepentingan ini. Lalu dia mengubah-ubah ayat Allah sambil mengatakan ini dariku. Gitu. Karena itulah cara mereka untuk mendapatkan. Nah, dari dua ayat ini, ya, ayat 78, 79 ini, kita semakin tahu bahwa sebetulnya Bani Israel itu, ya, Bani Israel itu, orang-orang Yahudi itu terbagi dua golongan, hadirin, ya kan? Ini akan kelihatan nanti. Nah, golongan pertama adalah golongan yang buta huruf, golongan yang bodoh jahil, bodoh benar ya, bodoh ilmu, tidak mengerti sama sekali isi kitab yang diturunkan kepadanya, kecuali hanya angan-angan, hanya anggapan-anggapan, hanya dugaan-dugaan. Ini golongan pertama. Ini golongan ini itu adalah golongan yang memang mereka itu sebenarnya tidak mengerti, tapi belum apa-apa sudah protes, ya. Belum apa-apa sudah mendustakan, ya. Belum sempat dia memahami, tapi sudah mendustakan. Kan banyak tipe-tipe karakter Yahudi seperti ini. Dia belum pernah membaca isi kitabnya, ya. Belum membaca tentang isi kitab, tapi dia sudah
tidak mempercayainya. Dia sudah mendustakan. Ini dihukumi orang yang jahil, orang yang apa ya? Orang yang buta huruf. Mereka lebih percaya kepada cerita-cerita, angan-angan, dugaan, dan lain sebagainya. Itu golongan pertama. Itu golongan yang memang buta huruf. Jadi tidak semua ternyata golongan mereka itu semua pandai. Banyak juga yang bodoh, yang jahil. Allah sendiri mengatakan. Banyak yang bodoh, banyak yang buta huruf, bahkan banyak yang tidak mengerti sama sekali. Kecuali mereka yang dia percaya itu adalah dongeng-dongeng, ya dugaan-dugaan. Dugaan, dongeng itu yang kemudian diwariskan. Nah, golongan yang kedua adalah golongan yang memperalat kebodohan dan ketidaktahuan tentang tulis baca, lalu membuat-buat kebohongan. Ya. Jadi golongan pertama ini golongan yang tidak pandai, tidak apa ya, tidak mengerti ya. Ya, golongan kedua ini golongan yang memperalat kebodohan tadi, ketidaktahuan tadi tentang baca, tapi untuk membuat cerita bohong, untuk membuat apa ya, memperdayakan mereka sambil mengatakan ini dari Tuhan tadi kan, hadza min indillah, ini dari Tuhan, ini kitab dari Tuhan. Apa tujuannya adalah untuk kepentingan sesaat. Ini diingatkan. Karena kan ayat ini kan untuk kita jangan sampai meniru mereka. Nah, terhadap dua golongan itu Allah mengatakan ibrahnya bagaimana mungkin orang-orang seperti mereka diharapkan dapat menerima kebenaran. Bayangkan dua karakter ini kalau kumpul, makanya Islam itu benar-benar ya Allah, ketika orang itu beriman, itu benar-benar karena pandai dia. Orang yang mau menerima iman, mau menerima Islam, itu hukumnya dihukumi orang yang pandai. Pertama karena dia sudah mengerti isinya dan lalu beriman. Yang kedua adalah dia adalah bukan orang yang sengaja membuat kebohongan atas nama Allah. Jadi subhanallah ya, orang yang beriman itu adalah orang yang telah mendapatkan karunia besar. Karena tadi dikatakan oleh Allah bahwa bagaimana orang Yahudi yang punya kedua karakter ini akan beriman kecuali mereka yang memiliki hati yang jujur sehingga dia menerima dan beriman pada Al-Quran. Karena itu Allah mengatakan kecelakaan besar dan kebinasaan bagi mereka. Fawailun tadi kan, fawailun, kecelakaan besar, kebinasaan yang besar bagi mereka yang telah membuat kebohongan, membuat kepalsuan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan bahwa ini adalah dari Allah. Nauzubillah min dzalik ya. Hadirin, moga-moga kita oleh Allah Subhanahu wa taala dikaruniai ilmu yang bermanfaat ya. Diberikan oleh Allah rasa untuk cinta kepada Al-Quran sehingga kita dapat terhindar dari sifat-sifat yang diceritakan oleh Allah dalam ayat ini. Walaupun ayat ini menceritakan tentang sebuah golongan, itu adalah sebagai role model, sebagai model agar kita dapat mengambil pelajaran sebanyak-banyaknya bahwa keimanan ya kita akan mampu mudah menerima kebenaran ya. Apabila kita senantiasa senang kepada ilmu, lalu mau mendengarkan ilmu dengan jujur, lalu mau berpikir jujur, menerima kebenaran itu sebagai kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak hanya diterima oleh otak, maaf ya bahasanya, tapi juga diterima oleh hati sehingga hati bergetar, hati menjadi lemah lembut, hati menjadi lembut, menjadi halus ya, menjadi terbuka. Karena kalau sudah hati membatu akan sulit menerima kebenaran. Wallahu alam, moga-moga saya kira itu nanti insya Allah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Karena waktu saya kembalikan kepada apa namanya kepada MC. Baik, jazakallah khair Ustadz atas materinya. Tadi kita mendengarkan mengenai tabiat iman, yaitu tabiat iman itu halus, lembut, toleran, terbuka terhadap nasihat, senantiasa berhubungan dengan sifat Allah seperti kelembutan, pemurah, kepedulian, sensitivitas, sehingga orang beriman itu mendapatkan karunia yang sangat besar. Lalu kita juga mendengarkan mengenai karakter-karakter orang Yahudi. Untuk selanjutnya akan dibuka sesi diskusi. Silakan
bagi yang ingin bertanya bisa 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 raise hand, reaction raise hand, lalu atau eh, memasukkan pertanyaannya di kolom chat. Silakan yang ingin bertanya. Oh, ini ada reason dari Mbak Yuli. Dipersilakan buat persilakan untuk bertanya langsung. Iya baik. Suaranya apakah terdengar? Iya, terdengar. Dengar, oke. Teruskan, Mbak Yuli. Ya baik. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya ya. Saya Yuli, angkatan 57, izin bertanya. Untuk sifat iman itu kan kita tahu bahwa iman itu naik dan turun ya. Maksudnya naik dengan ketaatan dan turun dengan mungkin kemaksiatan gitu. Sebenarnya apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Apakah memang demikian sifatnya iman dan bagaimana agar iman itu bisa kita tetap naik gitu. Mungkin itu aja Ustaz. Terima kasih. Ya, baik, Ukhti Yuli ya, Nur Hasanah menanyakan bahwa karakter iman ya. Jadi untuk untuk orang itu mau beriman itu ternyata perjuangan yang luar biasa. Kalau teman-teman melihat bagaimana di testimoni para mu'alaf ya yang baru saja convert to Islam, mereka diajari bagaimana sampai menemukan Islam, menemukan iman. Luar biasa mereka. Makanya kita sekarang ini bersyukur ya, tidak terlalu bayar perjuangan kita untuk mendapatkan hidayah iman ini. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mempertahankan iman? Seperti pertanyaannya Ukhti Yuli tadi, bahwa memang iman itu salah satu karakternya itu adalah yazidu wa yankus. Rasulullah sendiri mengatakan iman itu tidak seperti emas. Emas itu kan ya, emas itu walaupun lama kan emas tetap emas. Nggak mungkin emas jadi perak atau jadi perunggu gitu ya. Emas di dalam tanah disimpan bertahun-tahun yang namanya emas tetap emas. Tapi iman bukan kayak emas. Iman itu seperti tanaman, saudara. Yang kalau seandainya tidak dipelihara, tidak dirawat, iman itu bisa mati. Karena iman itu kehidupan. Iman itu bukan benda mati. Iman itu sesuatu yang hidup. Dan sesuatu yang hidup itu harus dirawat supaya tetap hidup. Supaya hidupnya ini. Ya, sehingga Rasulullah menggunakan kalimat al-imatu yazidu wa yankus. Iman itu naik dan turun. Iman itu bisa bertambah dan berturun dan bisa menurun, bisa berkurang. Iman kita ini. Karena sebetulnya iman Nabi juga katanya iman Nabi turun terus ya, naik terus. Sebetulnya iman beliau juga naik dan turun, ya kan? Cuman bagaimana dia mempertahankan supaya tidak turun, ya imannya naik terus. Kalau imannya para malaikat itu stabil, imannya begitu aja. Kenapa? Memang nggak ada godaan, nggak ada nafsu. Tapi kalau iman manusia, iman kita ini yazidu wa yankus. Kata Rasulullah, cirinya iman kita sedang naik atau wa yazidu bit. Iman kita meningkat kalau kita semakin taat kepada Allah. Kita memelihara komitmen kita kepada Allah. Kita memelihara aturan-aturan yang telah Allah berikan kepada kita. Kita berusaha. Nah, tapi wayang kusubil maksiyah. Iman itu akan menurun ketika kita banyak berbuat maksiat. Mendolimi diri, berbuat dosa, menipu. Jadi ketika kita berbuat dosa, walaupun dosa itu kecil, tapi tidak segera bertobat, maka iman itu akan terus terkikis menurun. Ya kan? Jadi ciri iman kita supaya naik, pertama yang harus kita lakukan adalah bertobatlah kepada Allah. Mulailah dengan bertobat, mulailah dengan istighfar kita ketika kita melakukan kesalahan.
Itu ciri iman kita akan terpelihara. Tapi kalau kita merasa bahwa dosa, kesalahan itu kecil, ini kayak kerikil. Kalau dalam hadis itu, ini kan seperti lalat saja gitu, dilepas atau di ini juga pergi. Kalau kita menganggap dosa itu seperti lalat yang bisa bisa di istilah bisa diusir begitu aja, kita telah meremehkan dosa. Disitulah nanti iman kita semakin menurun. Perbuatan dosa itu kan banyak, mendolimi diri tadi, menipu, nifak, riya, kemudian suka berbohong, kemudian suka merubah-rubah, ya, suka meremehkan, tidak menyambut. Kalau sudah tidak bergetar hati kita ketika mendengarkan azan, ketika mendengarkan Allah nggak bergetar, ada tanda-tanda iman sedang menurun, harus diwaspadai. Ingat, iman itu barang hidup, harus dirawat. Ya, mungkin itu ya, Putih Yuli ya, muka-muka ini. Ada yang ini jelas kira-kira Bu Yuli ya? Jelas Ustaz. Iya, Terima kasih. iya. Ini ada yang bertanya ya di ini ya. Mungkin bisa dibaca Mas Faisal di Ya, ini ada yang kolom chat ya. bertanya dari Hanif Zaki Nur Fauzi. Ustadz, saya ingin bertanya, apa hikmah yang bisa kita petik dengan masih hidupnya kaum Yahudi hingga sampai saat ini, yang mana kaum-kaum Nabi lain seperti kaum Nabi Lut, Nabi Soleh, sudah Allah binasakan. Masya Allah, pertanyaan yang bagus sekali ya. Sering ditanyakan juga ini pertanyaan ini. Yang jelas bahwa kaum Bani Yahudi itu diberikan hidup bahkan sampai ketika Nabi Muhammad diutus oleh Allah, Yahudi masih ada ya. Bahkan waktu itu dia menguasai hampir sebagian ekonomi Madinah. Ya, sikap Nabi Muhammad ya terhadap Yahudi itu seperti yang sudah pernah saya sampaikan ya, beliau tidak bisa mencela karena mereka adalah keturunan orang-orang baik, keturunan para nabi. Yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah terus mendakwai mereka, terus menyampaikan kebenaran kepada mereka, tapi juga tidak segan-segan memerangi mereka ketika mereka sudah mengingkari perjanjian. Tapi Allah melalui nabinya terlalu memberikan nasihat. Nah, kalau ditanya hikmahnya, supaya kita mempunyai contoh, dan contoh di dalam Al-Quran itu ada sampai sekarang. Itu pentingnya ya. Bahwa yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang Bani Israel itu ada sekarang. Dan tidak berubah karakternya. Makanya ketika Al-Quran menceritakan tentang Yahudi yang tidak lain adalah keturunan Bani Israel, selalu beriringan dengan karakter-karakter buruk mereka. Ini luar biasa hikmahnya. Bahwa contoh mereka yang kayak gitu tuh ada sekarang, masih hidup sekarang, ya kan? Dan ternyata nggak jauh berbeda. Kalau Said Qutb mengatakan dalam tafsir ini, sifat mereka Yahudi itu dari dulu, sekarang, dan yang akan datang akan begitu. Ini contoh supaya kita punya role model. Kalau kita berhubungan dengan mereka seperti apa, itu hikmah. Itu hikmah pertama ya, Mas Hanif ya, bahwa apa yang dicontohkan dalam Al-Quran itu ada sebagai model. Yang kedua, ini yang penting lagi, agar kita semakin waspada. Ya. Dan yang ketiga, kata Ustadz Abdul Somad itu katanya hikmahnya, mengapa mereka tidak dihancurkan seperti umat yang lain, umat Nabi Lut. Nabi Muhammad tidak bertemu dengan umat Nabi Lut. Tapi hanya Nabi pernah mengatakan, oh kalian dari tempat di mana dulu Nabi Lut diutus. Itu aja. Nabi Soleh dan lain sebagainya. Ya, mereka dihancurkan dan Nabi Muhammad tidak bertemu dengan dengan mereka. Tentu untuk yang satu kadang-kadang Allah hanya menceritakan yang terjadi dan sengaja disisakan satu, yaitu kaumnya Nabi Musa atau anak keturunannya Bani Israel ini disisakan. Kenapa? Supaya menjadi sarana kita mendapatkan pahala di sisi Allah. Itu penting. Dengan adanya mereka, perilaku mereka, supaya kita semakin semakin besar niatan kita untuk menghimpun pahala, pahala silaturahim, pahala supaya kita menguatkan ukhuwah, supaya kita memiliki komitmen untuk membantu saudara-saudara kita, supaya ada ada pahala jihad ya sampai sekarang. Ya, supaya ada pahala jihad yang sekarang ini. Bagaimana mereka akan menghancurkan masjid Allah? Ada pahala jihad. Itu hikmahnya. Jangan sampai eh, apa namanya apa namanya dengan dihancurkan nanti kita lengah gitu ya, bahwa ternyata banyak musuh-musuh Allah yang siap menggelincirkan kita. Wallahu alam, saya kira itu ya Mas Hanif ya, hikmah yang terbesar
bahwa tentu banyak sekali hikmah kalau kita gali, tapi karena waktu, saya kira itu sebagai berikutnya. Mungkin satu lagi ya, karena saya jam 7 juga ada apa namanya, ada Zoom juga. Ada lagi pertanyaan, Mas Faza? Ada satu ya, yang apa nih? Oh, nggak ada ya, sudah cukup ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Oh, Ustaz. baik. Ya, sudah cukup. Ya, begitu ya Mas, apa ya, Mas Hanif tadi ya, hikmahnya ya. Mungkin banyak hikmah-hikmah yang lain. Tapi itulah. Jadi ketika Nabi saja masih ada kok mereka ini supaya menjadi apa ya, menjadi sarana kita mendapatkan pahala dari Allah SWT yang lebih besar, moga-moga. Selalu waspada ya, selalu terlalu meningkatkan keimanan dan siap kita untuk apa ya, berjihad ya di hadapan Allah SWT. Nanti nggak ada pahala dakwah nanti kita. Dan Yahudi ini jangan diartikan ya, sekarang ini jangan diartikan person Yahudinya, tapi karakter Yahudi itu juga sudah ada di semua orang, di semua kelompok. Apa karakter Yahudi itu? Yaitu tadi, nifak, suka menipu, kemudian suka apa ya, membuat-buat apa ya, merubah-rubah ayat Allah. Apa itu nggak ada sekarang? Ada. Jadi yang diturunkan oleh Yahudi itu selain keturunan fisiknya, keturunan biologis, tapi keturunan karakter. Semoga kita dijauhkan dari karakter Yahudi ini pada diri kita.